Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang Advanced dalam menggunakan jaringan tulisnya bukan. Baik, kita sedikit melihat definisinya dulu. Network monitoring system adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengontrol jaringan komputer. NMS ini memungkinkan administrator jaringan untuk memantau performa, mengidentifikasi masalah, mengkonfigurasi perangkat jaringan serta memastikan bahwa semua komponen jaringan berfungsi dengan baik. Sistem ini sangat penting untuk menjaga keandalan, ketersediaan, keamanan jaringan terutama di lingkungan perusahaan atau skala besar. Fungsi utama dari MMS, pemantauan monitoring memantau perangkat jaringan secara real time, mengumpulkan informasi tentang status lalu lintas dan kinerja perangkat jaringan seperti router, switch, server, aplikasi. Jika ada perangkat lokal berfungsi mengalami gangguan, MMS dapat memberikan peringatan kepada administrator. Contoh parameter yang dipantau meliputi status perangkat, perangkatnya on atau off, kemudian kapasitas penggunaan CPU, memori, bandwidth, lalu lintas jaringan, ketersediaan perangkat. Kemudian fungsi NMS, untuk fungsi NMS sendiri manajemen konfigurasi, memungkinkan administrator untuk mengelola konfigurasi perangkat jaringan dari satu pusat. Hal ini mencakup pembuatan perubahan, penyimpanan, pemilihan konfigurasi perangkat. Jika dari gagalan, administrator dapat menggunakan konfigurasi NMS dari konfigurasi NMS tadi. Nah, fungsi utama NMS yang ketiga itu menimbang kinerja, performance management. NMS melakukan analisis kinerja jaringan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kinerja dari berbagai perangkat. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan operasi jaringan, mengidentifikasi bottleneck serta mengkalkulasi efisiensi. Parameter yang dianalisis adalah latensi jaringan, jitter, variasi latensi, throughput, packet loss, untuk kehilangan paket. Keempat itu manajemen kesalahan, fault management. Jika ada kesalahan atau gangguan di jaringan, NMS mendeteksi masalah ini, mengirimkan peringatan dan menyimpan log untuk analisis lebih lanjut dengan ini. Masalah dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sebelum mempengaruhi perusahaan secara signifikan. NMS juga memberikan root cause analysis yang mengidentifikasi penyebab utama masalah sehingga bisa diperbaiki secara cepat dan efisien. Yang kelima itu manajemen keamanan, security. Manajemen NMS dapat membantu dalam pengawasan keamanan jaringan dengan memantau akses yang tidak sah, perubahan yang tidak diinginkan pada perangkat jaringan, dan mengelola kebijakan keamanan. NMS memastikan keamanan jaringan terjaga. Selain itu, NMS juga bisa mendeteksi potensi ancaman keamanan seperti serangan DDoS atau malware. Yang kedua itu manajemen topologi. Topologi jaringan menggambarkan struktur fisik dan logis dari jaringan, termasuk bagaimana perangkat terhubung satu sama lain. NMS juga bisa menghasilkan representasi grafis dari jaringan, mempermudah administrator dalam memahami dan memvisualisasikan hubungan antar perangkat dan jalur data. Manfaat NMS, pertama, peningkatan ketersediaan jaringan. Dengan pemantauan terus-menerus, administrator dapat dengan cepat mendeteksi masalah dan menyelesaikan sebelum penyebab downtime lebih lama. Kedua itu pemecah masalah lebih cepat, fitur notifikasi dan pelaporan kesalahan yang disediakan NMS memudahkan administrator dalam mendiagnosis memperbaiki masalah. Tiga itu meningkatkan ketersediaan jaringan. Dengan pemantauan terus-menerus, administrator dapat memprediksi masalah penyelesaian sebelum menyebabkan downtime lebih lama. Empat, optimasi kinerja jaringan. NMS dapat membantu mengidentifikasi bottleneck, memastikan bahwa sumber daya jaringan digunakan secara optimal. Kelima, keamanan jaringan lebih baik. Dengan pemantauan real time potensi ancaman, keamanan dapat mendeteksi lebih awal dan tindakan pencegahan bisa diambil sebelum masalah besar. Network monitoring protokol. Nah, ada beberapa protokol yang biasa digunakan untuk network monitoring protokol. Pertama itu SMP, Simple Network Management Protocol. Protokol yang umum digunakan untuk mengelola dan pemantauan perangkat jaringan. ICMP, Internet Control Message Protocol, digunakan untuk memverifikasi konektivitas antar perangkat jaringan. NetFlow, protokol yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang lalu lintas jaringan.
syslog protokol yang digunakan untuk menerima dan memproses pesan log dari perangkat jaringan. Kita lihat satu persatu ya. Simple Network Management Protocol atau SMP. Simple Network Management Protocol adalah protokol jaringan dengan untuk mengelola, memantau perangkat jaringan seperti router, switch, server, printer, perangkat jaringan lainnya mendukung SMP. SMP menggunakan pengumpulan data secara otomatis, deteksi masalah jaringan, dan pengelolaan konfigurasi dari berbagai perangkat jaringan. SMP bekerja dengan cara mengumpulkan data dari perangkat jaringan, kemudian memungkinkan administrator untuk mengirim perintah ke perangkat tersebut, seperti mengubah konfigurasi dan mendapatkan informasi tentang suatu status perangkat dan performanya. SMP juga dapat memberikan notifikasi saat ada masalah seperti perangkat yang gagal, performa yang buruk. SMP itu terdiri dari beberapa komponen. Pertama itu manajer perangkat aplikasi yang mengawasi mengontrol perangkat jaringan menjalankan SMP. SMP manager biasanya terintegrasi dalam network management system dan berperan untuk mengirimkan permintaan dan penerimaan dari perangkat. Again, perangkat jaringan dikelola seperti router, switch, dan atau server. Perangkat ini menjalankan software agent yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi kepada SMP manager dan menerima perintah untuk perubahan konfigurasi. MEB, Management Information Base, sebuah basis data yang berisi hierarki informasi yang dikelola oleh SMP. Manajemen Information Base ini mendefinisikan objek-objek yang bisa dipantau dan diubah melalui SMP, seperti penggunaan CPU, memori, bandwidth, atau status perangkat. Setiap objek dari MD memiliki identifikasi unik disebut dengan objek identifier. Protokol SMP, protokol yang didefinisikan sebagaimana bagaimana manajer dan agen berkomunikasi satu sama lain. SMP dan definisi dari protokol TCP/IP umumnya menggunakan port 161 dan port 162 untuk pemesan atau thread notifikasi. Cara kerja SMP, protokol SMP bekerja berdasarkan model request response. SMP manager mengirim permintaan request ke SMP agent, kemudian merespon dengan data yang relevan atau melakukan tindakan yang diminta. Ada beberapa operasi utama dalam SMP. Get request, SMP manager meminta informasi dari SMP agent, misalkan manager ingin tahu berapa penggunaan bandwidth pada router. Set request, SMP manager memberikan perintah ke SMP untuk agen untuk merubah satu parameter atau konfigurasi pada perangkat, misalnya mengubah konfigurasi IP pada switch. Kemudian get bulk request, SMP manager minta sejumlah besar data dari SMP agent dalam satu permintaan yang lebih efisien dibandingkan menggunakan get request satu persatu. Trap, SMP agent mengirim notifikasi langsung ke SMP manager ketika terjadi suatu kejadian yang penting atau kegagalan pada perangkat, misalkan link down dan port switch. Ini adalah notifikasi yang tidak diminta oleh manager. Inform seperti trap, tetapi dengan konfirmasi bahwa pesan diterima oleh SMP manager memberi jaminan bahwa notifikasi telah sampai. Contoh penggunaan SMP monitor bandwidth pada router, misalkan seorang administrator jaringan ingin memantau penggunaan bandwidth pada router. SMP manager akan mengirimkan permintaan get request pada SMP. Agen yang ada pada router akan mendapatkan informasi tentang total jumlah byte yang akan dikirim dan diterima melalui interface jaringan. Informasi ini tersimpan dalam OID khusus yang terkait dengan interface jaringan router. Mendeteksi gangguan pada perangkat. Jika ada switch tiba-tiba mengalami kegagalan pada salah satu portnya, misalkan port down, SMP agent di switch tersebut akan memberikan trap ke SMP manager. Trap ini berisi informasi bahwa port tertentu mengalami masalah sehingga administrator dapat mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Memeriksa kesehatan server, SMP juga dapat digunakan untuk memantau status server seperti penggunaan CPU, memori, atau suhu perangkat kelas. Jika server mengalami lonjakan penggunaan CPU, SMP manager akan memberikan peringatan kepada administrator agar dapat memeriksa penyebab lonjakan tersebut. Kemudian mengubah konfigurasi jaringan. Misalkan seorang administrator perlu mengubah community string SMP pada beberapa perangkat switch jaringan. SMP manager dapat menggunakan set request untuk mengirim perintah yang secara otomatis mengubah parameter ini di banyak perangkat sekaligus, sehingga tidak perlu dilakukan secara manual satu persatu. Contoh struktur MEB dan OID. Setiap perangkat mendukung SMP memiliki MEB mendefinisikan objek-objek yang dimonitor dan dikendalikan oleh SMP. Setiap objek dalam MEB memiliki objek identifier. Contoh OID namanya adalah OID 13, seterusnya adalah OID mengidentifikasi nama dari perangkat. OID 13 ini mengacu pada jumlah byte yang diterima. Contoh pengembalian data menggunakan SMP. SMP get min p 2c min c public 192.168 seterusnya. Kemudian
V2C menunjukkan versi SMP, chip public monetary string, ya. 161 alamat IP perangkat, ya. 1736150. Oh, ini minta nama perangkat. Hasilnya mungkin berupa nama dari perangkat tersebut, system router 123. Manfaat SMP, efisiensi pengolahan jaringan, real time, penghematan waktu, keamanan yang bisa ditingkatkan. Nah, kemudian cara kerjanya seperti ini, manager, get request, get response, master, agen 1, agen 2, seterusnya. ICMP, ya, Internet Control Message Protocol jaringan menggunakan dan mengirimkan pesan kontrol dan error antara perangkat jaringan seperti router, switch. Host ICMP tidak digunakan untuk menserahkan data pengguna, melainkan untuk memberikan informasi tentang status jaringan seperti kesalahan dalam penggunaan paket, status koneksi antar perangkat. Fungsi utamanya mendeteksi kesalahan, pengujian konektivitas, mengelola aturan kontrol jaringan. Fungsi utama ICMP lainnya item exit, tipe 11, redirect, tipe 5, source switch, tipe 4. Kemudian cara kerjanya, nah, penggunaan ICMP untuk contohnya ping, ya, ping 192.888, maka akan dilihat pesannya seperti ini, ya. Berarti ini adalah kode koneksi, ya, misalkan punya. Kemudian threshold, ya, threshold 88 hingga sinyal seperti ini. Kemudian kalau tidak aktif, ya, ping ada ping 192.150, kemudian destination host and bridge. Karena ICMP tentunya pakai ini, dia adalah protokol yang connection oriented, ya. Jadi dia harus ada balasan, ya, jadi baik tersambung atau tidak tersambung, berbeda dengan UDP, ya, connectionless. Kemudian tab exit, yang sebuah paket IP memiliki rate TTL yang habis sebelum mencapai tujuannya, perangkat memiliki time to live yang habis akan mengirim ke site ICMP. Kemudian NetFlow adalah teknologi yang dikembangkan oleh Cisco, digunakan untuk mengumpulkan analisis informasi tentang lalu lintas jaringan network traffic. NetFlow memungkinkan administrator jaringan memantau aliran data jaringan, memahami pola lalu lintas, mendeteksi anomali dan masalah kesalahan keamanan atau intrusi jaringan. Nah, definisi flow dalam NetFlow. Flow dalam konteks NetFlow adalah serangkaian paket yang memiliki karakteristik yang sama dianggap sebagai satu komunikasi berkelanjutan. Kriteria digunakan mendeskripsikan flow. Ada sumber IP, tujuan alamat IP, sumber port, tujuan port, protokol layer 4, tipe layanan, interface masuk. Kemudian komponen NetFlow, ada NetFlow exporter, ada NetFlow collector, ada NetFlow analyzer. Kemudian cara kerjanya, pengumpulan data, ya. Setiap perangkat jaringan yang diaktifkan dengan NetFlow akan memantau lalu lintas jaringan melalui interface-nya. Setiap aliran data yang melintasi perangkat akan dikelompokkan menjadi flow berdasarkan kriteria seperti IP, port, dan protokol. Pengelolaan flow cache, perangkat jaringan menyimpan data flow sementara sebuah cache disebut dengan flow cache. Sebuah cache menyimpan rincian tentang setiap aliran untuk jangka waktu tertentu atau hingga aliran dianggap selesai. Ekspor data flow, setelah flow dianggap selesai, misalkan kalian telah idle atau waktu habis, data flow akan diekspor ke NetFlow collector. Informasi flow yang diekspor melalui parameter seperti IP, sumber IP, tujuan port, volume data dikirim ke si flow dan yang lainnya. Penyimpanan data analisis data NetFlow collector menerima informasi flow, menyimpan ke dalam basis data dan analisisnya. Administrator jaringan dapat menggunakan NetFlow analyzer untuk mendapatkan wawasan tentang pola lalu lintas, deteksi masalah atau pelaporan. Contoh penggunaan NetFlow, ya. NetFlow digunakan untuk memantau bagaimana bandwidth digunakan jaringan, ya. Tentunya jika administrator jaringan mengetahui aplikasi yang paling banyak memakan bandwidth dalam jaringan, mereka menggunakan NetFlow analyzer. Deteksi anomali DDoS juga bisa digunakan. Kemudian contoh struktur NetFlow, ya. NetFlow record dikumpulkan oleh perangkat jaringan berisi informasi tentang flow yang dimati. NetFlow recordnya ada source IP, destination IP, source port, destination port, protokol layer 4, jumlah byte, jumlah paket. Ya, contoh NetFlow record, ini IP, destination, source port, destination, protokol, bytes. Manfaat NetFlow, pemahaman dalam tentang lintas jaringan, kemudian deteksi respon terhadap ancaman, pemantauan kinerja jaringan secara real time, penyederhanaan pemecahan masalah.
Kemudian selanjutnya protokolnya syslog. Syslog adalah standar protokol log yang mengirim pesan atau log event notification dalam jaringan dekat. Syslog merupakan untuk pengelolaan log secara terpusat dari berbagai perangkat jaringan seperti switch, firewall, server, perangkat jaringan lainnya. Protokol ini memungkinkan perangkat jaringan mengirimkan pesan log ke mereka server log, misalnya sebagai syslog server. Nah, struktur syslog ya, ada PRI prioritas severity level, facility severity level, ada header dan message. Nah, contoh struktur syslog ya, ada contohnya PRI, header, message, di mana PRI adalah prioritas mengenai facility dan severity dalam format angka. Header mencakup informasi seperti tanggal, host, pengiriman. Message adalah bagian log yang menjelaskan event kejadian. Facility dan severity dalam syslog ya, syslog menunjukkan log berdasarkan dua elemen seperti facility dan severity. Facility menunjukkan sumber atau jenis layanan perangkat mengirimkan pesan log ya, contohnya term, pertama message, out, diamond, syslog, dan mail. Nah, severity level menunjukkan keparahan dari log ya, dari angkanya seperti ini, dari 0, 1 sampai 7, emergency, alert, critical, error, warning, notice, dan lupa. Cara kerja syslog bekerja dengan cara mengirimkan pesan dari perangkat yang terhubung ke server syslog mulai protokol UDP. Biasanya portnya masuk ke 4, syslog bersifat push based, artinya perangkat akan mengirimkan pesan log secara otomatis ke syslog tanpa permintaan dari server. Nah, tahapan prosesnya perangkat masukkan log, kemudian pengirim pesan ke syslog, kemudian penyimpanan data dan analisis dan pengelolaan notifikasi. Contoh pesan syslog ya. Contohnya 34 Oktober ini berarti 34 adalah prioritas pesan menunjukkan security dan facility. Ini menunjukkan waktu, nama host perangkat, kemudian nama proses mengisikan log. Contoh implementasi syslog syslog sering dibantu pemantauan aktivitas keamanan jaringan. Contoh sebenarnya jika ada serangan brute force ke server SSH, syslog akan mendetek setiap upaya login yang akan misalkan pesan seperti yang tadi file password forward port 22 port SSH. Kemudian contoh yang kedua seterusnya. Nah, ada beberapa tools yang bisa kita lihat, ada tools NMS